fight yang selanjutnya karena FaZe Clan nampaknya akan membombardir defensive area milik Boom Esports. Red knock terjadi antara satu dan juga satu yang lainnya dari pemain Boom dan juga FaZe Clan. Tetapi ternyata dua pemain dari FaZe Clan sudah tereliminasi, ditambahin satu lagi knockdownnya, dan Boom Esports sudah mengantongi 3 total eliminasi point. Itu sebenarnya agak-agak questionable sih. Satu pemain yang datang ke arah Boom Esports sendirian, bahkan one Zenz kali ini atau on Zenz maksud gue, itu masih belum terlalu siap untuk melakukan backup. Ya, dan juga kalau kita menyaksikan bagaimana Ongzen bukannya mereka atau dia cabut, dia justru ingin melawan. Ya. Boom, padahal Boom memiliki banyak sekali player di depan sana. Dan ini dia keputusan yang cukup bijak memang dari Ongzen. Dia mundur terlebih dahulu, lihat bagaimana sebenarnya tim-tim Thailand ini masih cukup mungkin untuk bisa kita kalahkan. Masih ada kesempatan untuk kita bisa lebih bagus dari tim Thailand. Walaupun memang bonus point mereka terlalu tinggi atau cukup tinggi saat ini. Tapi kekuatan Indonesia juga tidak boleh diragukan karena Boom membuktikan di awal tadi mereka mampu melumat FaZe Clan sebagai raksasa dari Thailand dalam waktu tidak sampai 2 menit. Ya, benar-benar dan hanya meninggalkan the last man standing saja dari FaZe Clan yang pastinya nanti akan tertatih-tatih langkah mereka. Tetapi kita akan melihat fight antara Yudu Alliance dan juga Box Gaming. Luke atau adik Luke dan juga Levi's, mereka face to face berhadapan secara terang-terangan, dan di sisi yang lain ternyata Boom Esports kedatangan kontender mereka selanjutnya yaitu Back in Time kali ini. Ya, kita saksikan bagaimana saat ini fight terus terjadi. Datang Thailand yang lain. Satu pemain yang diandalkan oleh Boom untuk bisa mendapatkan elimination sudah tumbang, yaitu Yami. Bahkan Yami menjadi confirm elimination atas Ice. Datang kembali 4 pemain, 4 babi yang ingin mendapatkan Serigala. Tapi Hexas, Serigala dari Boom, tidak mudah untuk ditumbangkan. Meledak di sana. Sayang sekali belum ada knockdown yang didapatkan oleh Hexas. Yap. Dan mereka masih berupaya dengan keras untuk bisa at least mendapatkan satu knockdown. Shertiz barusan mendapatkan damage yang cukup signifikan, namun masih bisa untuk pullback atau mundur terlebih dahulu. Namun dari arah minigame kita bisa melihat adanya tim lain, yaitu tim Genesis yang mencoba untuk mengusik fight antara Boom dan juga Back in Time. Genesis menginginkan kemenangan di fight ini. Mereka ingin keuntungan terbesar di fight yang sedang terjadi. Mereka ingin sapu bersih saat sudah ada knockdown yang diciptakan antara Back in Time dan juga Boom. Namun tidak semudah itu karena fightnya belum pecah, sehingga justru Genesis harus tumbang satu pemainnya. Ada PBE di tempat yang lain. PBE melakukan sebuah tembakan kembali, datang lagi menuju bukit yang sama. Setidaknya ada 4 tim saat ini di bukitnya Boom. Ya, betul sekali. Tetapi kali ini kita akan melihat pemain terakhir dari Yudu Alliance yang nampaknya langsung saja dienyahkan. Disudahi langkah Yudu Alliance. Mereka harus tereliminasi dengan membawa hanya 1 poin dari eliminasi. Ya, adalah sebuah hal yang tidak baik sama sekali untuk Yudu Alliance. Mereka harusnya bisa memulai start dengan lebih baik lagi. Tapi Genfos, pemain yang diandalkan oleh Bigetron Red Villain, membuka keran elimination. Tadi ada 1 knockdown yang dihasilkan oleh Genfos, bisa dikonfirm mungkin atau justru di revive. Karena yang tadi didapatkan adalah RRQ. Yap, betul sekali. Dan nampaknya ini dia di stage 2 ini sudah mulai ramai. Bigetron Red Villains. Oh my god, Deus. Terknockdown dan langsung aja nyusruk ke bawah sana. Dan berharap untuk bisa diselamatkan oleh rekan-rekan yang lainnya. Sementara Genfos akan mencari cara bagaimana untuk menyelamatkan seorang Deus. Ya, ini adalah line up yang diturunkan oleh Coach Jeff, di mana tidak ada Swavel di dalamnya. Lalu juga terpantau saat ini Satar yang nampaknya tidak diturunkan juga di line up dari Sunhawk milik Bigetron Red Villain. 1 revive bisa dihadirkan harusnya di tempat mereka berada tadi di area cave, dan juga sebuah pemantauan demi pemantauan terus dilakukan oleh Kwang menuju ke tempatnya Bigetron. Tapi emang ya, Betul. jadi mereka mau mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya dengan cara bersabar. Ya, harus lebih bersabar Iya. saat kita menghadapi DBS. Dan kalau kita saksikan saat ini ternyata Day5 berhasil dilakukan oleh RRQ. Mereka berhasil untuk melakukan recovery, dan saat ini rotasi juga sedang mereka upayakan. Best G kembali diturunkan, ternyata pemain yang cukup jarang dimainkan oleh Coach Nogat saat ini diberikan kesempatan kembali untuk bermain. Master Ichi bersama dengan 1 player yang lain sedang bergerak, dan Alf ternyata bisa untuk mendapatkan elimination tadi. Ya, Oh, ternyata benar sekali. tidak. Belum ya? Iya, Belum. ternyata tidak masuk ke Alf. Kayaknya ditembak sama pemain lain. Iya, PB Box Gaming pun juga akan dilumat habis oleh pemain-pemain dari PBE. Rangkit bersiap untuk melakukan sebuah utility. Granat ditembakkan, tapi Rangkit ketahuan dari posisi Levis. Dia melakukan tembakan dengan kali 4. Sangat on point, bahkan 2 knockdown didapatkan. Yang ketiga bisa dilakukan, tapi reload terlebih dahulu dilakukan oleh Levis.
hampir aja, hampir dapetin knockdown yang selanjutnya. Tetapi nampaknya Sunoas akan berupaya untuk bisa mengeliminasi satu atau at least mendapatkan knockdown menuju ke arah pemain PBE. Tetapi masih bisa selamat, tetapi barusan aja berdiri sehat walafiat harus tersungkur lagi karena ada granat follow up menuju ke arah badan pemain dari PBE. Dan Sunoas berhasil untuk menghentikan langkah PBE di game pertama ini. Saat kita melihat tadi PBE sedang terlibat fight dengan satu tim asal Vietnam. Di sisi lain, SLD, tim Vietnam yang lainnya juga bertemu dengan tim Indonesia yaitu Bigetron. Tapi kita lanjutkan terlebih dahulu fight yang sedang terjadi antar dua tim Thailand. Derby Thailand terjadi back in time melawan Hale untuk saat ini. Granat sedang dikokang, akan dilemparkan sesaat lagi. Sudah dilontarkan menuju ke arah yang tepat. Tapi apakah jaraknya tepat? Meledak di sana ternyata. Belum berhasil. Ini untuk menggertak terlebih dahulu sih supaya Isis masih bisa untuk nge-revive seorang 3Touch. Masih memiliki timing dan nampaknya Berhasil timing ternyata. itu masih belum bisa untuk diamankan karena 3Touch harus tereliminasi duluan. Ya, sebuah utility yang kembali diupayakan terus-menerus. Berpindah lagi kita menuju ke arah Okta dan ternyata Flash kembali terpantau untuk saat ini. Tiger X datang. Ice melakukan proning, hanya berdiam diri. Defensif sedang dilakukan oleh Back and Type. Mereka harus lebih bersabar, tapi Smoke di pop up terlebih dahulu. Dan nampaknya Hale memutuskan untuk mundur. Mereka mencari di tempat lain kayaknya. Oh my god, ini udah chaos banget. Di segala sisi sudah mulai pecah perangnya. Dan Alter Ego pun juga nggak bisa untuk berlari dari cengkraman dari tim Secret kali ini. Yang dimana hanya meninggalkan dua pemain aktif saja. Terus-terusan dibombardir, tetapi Okta harus hati-hati karena ada Sam9 di sisi yang lain yang sudah melihat dengan sangat jelas posisi Alter Ego. Okta pun bye-bye dan Alter Ego nampaknya mereka harus pivot terlebih dahulu, tetapi Potato di depan sana dalam usahanya untuk menghentikan langkah dari tim Secret dia harus tereliminasi dan nampaknya pemain dari tim Alter Ego yang lainnya akan dicari oleh tim Secret. Izane terpantau, Jimmy OP membackstep dari arah belakang. DBD mendapatkan pemain terakhir dari tim Secret, membuat tim Secret tidak bisa bertahan. Peringkat 13 adalah peringkat yang dimiliki oleh tim asal Malaysia di match yang pertama saat ini. Rezi mendengar adanya satu pemain, Jimmy ditembak, Jimmy dipulangkan ke lobby. Rezi masih bisa terus berlari menuju ke arah yang lebih aman lagi. Yap, penantian yang sungguh worth it untuk Rezi sendiri. Khususnya untuk tim Boom Esports. Karena mereka sudah mengumpulkan total 6 eliminasi poin sejauh ini. Tapi the monster is here. Box Gaming yang sudah mengumpulkan 10 eliminasi poin. Mereka nampaknya mau lebih. Dan nampaknya usaha mereka dihentikan oleh pemain-pemain dari tim Bigetron Red Villains. Karena satu pemain tumbang hanya menyisakan seorang Levi, seorang diri. Ya, granat dilontarkan dan granat tersebut berhasil ternyata ngegores badan dari Genfos, membuat Bigetron Red Villain pulang di posisi ke-10 dengan 2 elimination. Oh my god, ini dari tadi ya yang kita lihat fight-fightnya tiba-tiba, oh ini udah pincang, oh tim ini udah nggak berempat lagi gitu kan. Udah mulai mainnya sendiri-sendiri aja. Sama seperti halnya Aisyah kali ini yang sendirian, yang menerima damage cukup mematikan. Hanya sisa dikit aja HP bar milik dirinya dan nampaknya Levi's harus menghentikan langkah Box Gaming di posisi 9 kali ini di tangan Genesis. Ya, Zals ternyata yang mendapatkan pemain tersebut dan dia pun dipulangkan dengan cara yang sama, cara yang cukup tragis oleh tim lain karena begitu banyak tim yang bisa melihat satu sama lain sehingga informasi dimiliki oleh berbagai orang di sini. Bahkan kalau kita mendengar ada yang fight, bukannya kita nggak ngeliat itu malah dilihat fightnya. Iya benar, itu sering banget terjadi. Makanya saling culik-menculik kan. Terus tiba-tiba aja yang tadinya rame udah tinggal sedikit aja. Player tinggal sisa 19. Tim juga tinggal sisa 7 aja yang masih bertahan untuk saat ini. Dan kayaknya kalau nggak salah tinggal Sam9 doang deh. Tim satu-satunya yang masih bertahan dengan 4 punggawa. Vampire juga ternyata karena tadi nampaknya sudah bisa diselamatkan atau di-revive dari rekan yang terkena. Ya, namun tembakan dilakukan Wall Swaps. Dengan hanya beberapa peluru saja dia berhasil mendapatkan satu knockdown menuju ke arah lawannya. Pemain Hill yang sedang melaju. Swaps menggunakan sebuah skuter di area Sunhawk. Dia mencoba untuk bisa lebih cepat dibandingkan pemain-pemain Vampire yang lain menuju ke area dalam dari circle. Tapi informasi yang tadi sempat kita lihat dari medium map adalah RRQ. Mereka dekat dengan circle dan mereka punya sebuah compound. Yap, punya sebuah compound dan nampaknya masih aman aja. Yang nggak aman adalah seorang Swaps kali ini diberikan tappingan-tappingan dari tim RRQ. Voldemort
mendapatkan satu knockdown menuju ke arah pemain dari tim Vampire dan nampaknya akan disisiri di sekitar dari selatan pinggiran circle untuk bisa menghalau pergerakan dari pemain lainnya dari tim Vampire. Ya inilah yang tadi sempat kita bahas sedikit tuh Naviska, di mana RRQ punya compound, mereka bisa untuk melihat tim-tim lain di area dalam dari circle-nya karena memang ternyata bukannya dekat dengan circle, mereka memang masih berada di area dalam dari circle namun di ujungnya banget untuk sementara waktu. Nerpeko terkena sebuah tembakan walaupun belum terkena tadi, hanya nyerempet sedikit saja, tapi pasti Nerpeko sadar ada tembakan dari arah belakang, dia melaju tadi. Sam9 terus bergerak, mereka perlu lebih dalam lagi di area circle atau stage yang ke-6 saat ini. Ya, gue tadi senang banget sih melihat adanya counter shot yang dilakukan oleh pemain dari tim RRQ ya. Tadi di mana mereka mendapatkan beberapa tembakan menuju ke arah compound-nya. Jadi membungkam sedikit lah lawan-lawannya supaya kayak, lu tuh nggak usah reseh dulu deh gitu. Kita mau fokus terlebih dahulu, apalagi kali ini mereka harus keluar karena Blue Zone juga sudah mulai menghimpit. Tetapi Tony K, hello, kamu terknockdown di tangan tim RRQ. Tetapi nampaknya Sam9 mengambil kesempatan ini untuk bisa nembakin pemain-pemain RRQ. Karena RRQ tidak punya pilihan untuk mereka bisa bertahan di area ini, pilihannya adalah untuk bisa masuk menuju ke arah circle. Mereka harus melempar smoke sebanyak-banyaknya. Tapi kalau kita lihat, Valdemar sudah tidak punya smoke dan kita menyaksikan satu yang lain lagi. BSG justru tumbang karena ada Loyu yang melakukan tembakan. Begitu sulit dari tim RRQ kali ini. Hanya bergantung dengan Voldemort yang udah balik lagi di lockdown posisinya. Tetapi di sisi yang lainnya Vampire pun juga mengalami hal demikian yang sesulit yang dialami oleh tim RRQ. Sam9 nampaknya menjadi preman Sanhok kali ini. Ya, Sam9 ingin mendapatkan elim lebih banyak lagi. Mereka menjaga banyak tim untuk tidak bisa masuk menuju ke arah circle karena memang Sam9 lebih cepat sepersekian detik untuk menuju ke arah circle dibanding yang lainnya. Tapi ternyata Hexas melakukan tembakan. Hexas berhasilkah? Hexas gagal dia karena ternyata yang berhasil adalah flash dari Hale. Oh my god, dan flash itu HP-nya tinggal dikit lagi. Kalau misalnya Ponbit mau maju memanfaatkan ini bisa banget, tetapi nampaknya ada granat yang mengambil eliminasi tersebut. Tetapi that's it, Ponbit mengakhiri langkah dari Hale di posisi keempat. Dan dengan demikian kita bisa melihat adanya dua tim Indonesia yang masih bertahan di top 3 kali ini. Namun lihat bagaimana HP dari Alter Ego Ares sangat tipis. Bahkan Rosemary sudah tumbang. Saat ini menyisakan satu yang terakhir yang masih bisa nembak. Tapi satu yang terakhir tersebut tidak memiliki angle yang terlalu nyaman karena dia berada di tempat yang tidak bisa melakukan tembakan dengan leluasa. Fanatik tadi yang sedang melakukan proning. Oh my god, ini dia Boom lagi ngamuk coy. Sudah menumbangkan beberapa pemain dari tim Sam9 dan dengan demikian mereka akan berhadapan dua untuk tim Boom dan juga dua pemain untuk tim Sam9. Namun karena mereka masih mempunyai celah dan juga masih mempunyai barikade, nampaknya masih bisa untuk mengusahakan sebuah revive. Tetapi nampaknya dari seorang Prime Putra memilih untuk mengeksekusi pemain-pemain lawannya terlebih dahulu. 2 melawan 2 antara Sam9 dan juga Alter Ego. Di sisi lain Boom memiliki PR untuk bisa melakukan revive terlebih dahulu. Tapi ternyata saat ini hanya misalkan satu yang terakhir dari masing-masing tim Indonesia. Oh my god, apalagi kali ini Sam9 berhasil untuk nge-revive temennya. Ini Rezi bisa nggak ya di-revive? Rezi. Tapi nampaknya dari Ponbit akan mengamankan eliminasi tersebut terlebih dahulu menuju ke arah Rosemary sebagai last man standing dari tim Alter Ego. Nice try, Alter Ego. Kita menyaksikan bagaimana Sam9 untuk saat ini sudah sangat dekat untuk bisa mendapatkan winner chicken dinner, membuka minggu yang ketiga dengan start yang cukup mulus. Tapi datang satu pemain yang diharapkan mampu menjegal permainan dari Sam9. Satu knockdown tapi tidak untuk yang kedua dan Sam9 berhasil mengamankan WWCD di Sanhok di match yang pertama minggu.